Halo, kembali lagi bersama saya, Miss May. Saat ini saya mau membahas tentang pikiran. Ya, pikiran. Kata sibuk itu menjadi makanan sehari-hari bagi kita semua yang tinggal di kota besar. Oke, tidak punya waktu. Itu adalah alasan terfavorit yang bagi orang yang tidak pernah berolahraga misalnya. Ada juga yang bangga ketika menyebut dirinya sibuk. Ada juga yang berpersepsi semakin sibuk diri ini, maka semakin dekat kita dengan kesuksesan. Tapi jika kita mau membuka mata, kenyataannya sepertinya tidak begitu. Buktinya banyak sekali orang yang terlalu sibuk, bahkan sibuk mulai dari bangun tidur nih, hingga mau tidur lagi. Toh juga tidak memperoleh kesuksesan, baik materi maupun spiritual. Oke. Saya teringat filsuf abad ke-19 Henry David waktu itu. Dia mengatakan bahwa tidak cukup jika Anda hanya sibuk. Pertanyaannya adalah apa yang Anda sibukkan? Mungkin ada sebagian orang yang akan mengatakan, sebenarnya saya nggak ingin sibuk. Tapi ini kan tuntutan hidup. Terus mau bagaimana lagi? Padahal hidup tidak pernah menuntut. Kitalah yang menuntut diri kita untuk menjadi dan memperoleh sesuatu. Bahkan dalam pencapaian impian tersebut, bahkan seseorang rela untuk mengorbankan kedamaian pikirannya. Padahal kita semua tuh sadar bahwa sebenarnya semua impian manusia tuh berujung pada satu hal yang benar-benar dasar yang setiap orang inginkan. Apa itu? Kedamaian pikiran. Iya, setiap orang sebenarnya pengen sekali hidupnya damai. Pikirannya damai. Kedamaian pikiran inilah yang kita cari, dan dengan kedamaian pikiran inilah kualitas hidup itu bisa diraih. Di India ada pepatah yang mengatakan kekurangmampuan untuk melihat apa yang lebih penting atau lebih bermanfaat adalah bahaya besar. Banyak sekali sahabat, bahkan teman-teman yang selalu merasa hidupnya itu kayak dikejar-kejar sesuatu gitu. Hampir setiap jam alarm mengingatkan dia akan apa yang harus dia lakukan gitu. Dan setiap kali berbunyi dia selalu resah karena harus melakukan kegiatan lain. Sementara kegiatan yang ada sekarang pun belum selesai. Dan ini dilakukan terus-menerus selama bertahun-tahun menjadi suatu kebiasaan. Kadang-kadang mengeluh, kok sibuk banget ya, capek nih sebenarnya. Kapan aku bisa santai? Tanpa terasa sebenarnya dia lagi mengorbankan kedamaian pikirannya untuk mengejar impian-impian. Akhirnya lupa untuk mengurangi yang tidak penting dan fokus pada yang penting saja. Menurut salah satu teman saya, semuanya penting, Mei. Oke. Iya, semuanya penting. Kadang-kadang dia sibuk menghabiskan waktunya di depan laptop, komputer, atau pekerjaannya, sehingga mungkin dia lupa untuk menelpon sahabatnya atau hanya sekedar bercengkrama dengan keluarganya. Jarang sih orang yang sudah terbiasa dengan kesibukannya terus berhasil dalam pencapaian materi. Karena kebanyakan yang saya temui, mereka terikat oleh rutinitas dan merasa sayang jika semua telah dirintisnya itu pergi begitu saja atau ditinggal begitu saja. Makanya gak heran
Kalau saat ini, setelah semuanya harus benar-benar beristirahat di rumah dan melakukan semua kegiatan di rumah, banyak yang akhirnya jadi stres, bosan, bete, gak mood, kesel, dan lain-lain. Saya teringat ada sebuah cerita. Ada seorang usahawan yang bertemu dengan seorang nelayan yang sedang santai duduk di pinggir pantai dan terlihat sangat menikmati suasana saat itu. Kemudian, usahawan itu bertanya, "Mengapa engkau tidak pergi untuk menangkap ikan?" tanya usahawan itu. "Karena ikan yang kutangkap telah menghasilkan banyak uang untuk makan hari ini," jawab nelayan itu dengan polosnya. Usahawan itu bertanya lagi, "Kenapa engkau tidak menangkap lagi lebih banyak daripada yang kau perlukan?" tanya usahawan. Si nelayan menjawab, "Untuk apa?" Usahawan itu menjawab, "Engkau akan mendapat lebih banyak uang, kan? Dengan uang itu engkau dapat membeli jala yang lebih besar sehingga tangkapanmu lebih banyak. Lalu engkau akan mendapatkan banyak uang sehingga dapat membeli perahu motor. Dengan perahu motor itu engkau akan melaut lebih jauh dan akan mendapatkan ikan yang lebih banyak lagi. Nah, setelah uang kamu cukup untuk membeli 2 buah kapal, lalu kau pun akan menjadi kaya seperti aku," kata usahawan itu. Si nelayan bertanya, "Selanjutnya aku mesti berbuat apa?" "Selanjutnya kau dapat beristirahat dan menikmati hidup," kata si pengusaha. Apa jawab si nelayan? "Menurutmu, sekarang ini aku sedang berbuat apa?" kata nelayan puas. Oke. Dari cerita itu kita dapat menikmati hidup kapanpun dan dimanapun. Sayang sekali jika kita membatasi diri kita dengan baru akan menikmati hidup dengan syarat dengan jumlah tabungan tertentu atau usia tertentu. Namun sayangnya lagi, ketika seseorang ingin bahagia, biasanya dia memberikan syarat. Saya bahagia kalau saya sudah punya uang. Saya bahagia kalau saya sudah menikah. Saya bahagia kalau saya sudah punya anak. Saya bahagia kalau saya sudah kaya. Saya bahagia kalau kedudukan saya sudah tinggi, dan lain-lain. Kita memberi syarat pada kebahagiaan kita sendiri, sementara kita lupa menikmatinya. Jadi, yang paling penting adalah kedamaian pikiran. Seperti kata Churchill, kita hidup dari apa yang kita dapatkan dan kita bahagia dari apa yang kita berikan. Sekali lagi, hidup ini bukanlah sebuah perlombaan mengumpulkan sebanyak-banyaknya, tetapi atas apa yang kita dapat berikan sebelum kita meninggalkannya. Terima kasih.